Selamat malam teman-teman media sosial dimanapun berada. Saat ini video yang kesekian kali saya buat lagi, dan inti pada video kali ini atau isi dari konten ini adalah ucapan syukur saya setelah semalam kami sekeluarga melaksanakan doa syukuran atas kelahiran anak kami yang dihadiri oleh kerabat keluarga, sanak saudara, tetangga-tetangga, dan dilayani oleh hamba Tuhan dari Jemaat NKP Lelekulu. Setinggi-tingginya saya mengucapkan syukur kehadirat Tuhan yang Maha Pengasih atas berkat dan anugerahnya. Kami telah dikaruniai seorang putra yang lahir pada tanggal 7 Agustus 2024, dan semalam kami melaksanakan doa syukuran bersama dengan seluruh keluarga besar kami dan juga sanak saudara serta kerabat keluarga dan tetangga-tetangga kami. Selanjutnya terkait dengan masalah yang sedang saya hadapi, di mana semalam saya masih terus diteror oleh para pelaku yang mengutus anak-anak atau orang-orang yang sengaja mereka tumbalkan untuk menyelinap masuk ke dalam rumah saya, ya. Dan sebelumnya mungkin kalau tidak salah 2 hari yang lalu, ya, pelaku beraksi lagi dengan menyelinap masuk ke dalam rumah saya, dan di saat kami sekeluarga lengah dan tertidur, mereka beraksi di dalam rumah saya dan mencari kunci gembok yang telah saya sembunyikan, dan di situ saya dianiaya, dan juga setiap kali mereka beraksi ini selalu mereka lakukan berbagai macam tindakan-tindakan kejahatan, termasuk pelecehan kepada istri saya, dan didahului dengan kami dihipnotis sehingga kami tidak bisa melawan, seperti yang sebelum-sebelumnya saya utarakan di video bahwa mereka ini selalu beraksi didahului dengan hipnotis supaya kami tidak bisa melakukan perlawanan dan tidak menyadari apa yang sedang dilakukan kepada kami. Kami dibuat seolah-olah bermimpi, dan begitu sadar kami kebingungan entah apa yang telah dilakukan kepada kami. Jadi para pelaku ini sebenarnya mereka nekat untuk memaksa saya berdamai, ya, kalau
saya sampaikan sekarang bahwa mereka dalam keadaan gelisah dan takut, karena ya saya semakin keras untuk melawan, dan saya sudah memutuskan untuk tidak akan mundur dan menyerah. Jadi dalam hal ini saya menilai para pelaku ini memanfaatkan berbagai macam cara dan bahkan sampai melibatkan pejabat atau pucuk pimpinan di daerah ini ya untuk membantu mereka. Dan yang saya sayangkan, mereka hanya hebat berkoar-koar di medsos, entah apa medsos yang mereka gunakan. Di situ mereka semua tergabung dan sejumlah orang seolah-olah semua tergabung di dalam itu, ya, di handphone yang dipegang oleh orang yang diutus. Dan saya pernah berkali-kali meminta supaya jangan cuman hebat berkoar-koar di dalam medsos itu. Jadi di saat juga saya berada di tempat saya kerja, maka para pelaku ini diam. Orang-orang yang bersuara di handphone itu diam. Makanya saya selalu mengatakan bahwa mereka itu adalah tidak lebih dari pengecut. Ya, ini kesekian kalinya saya menyatakan bahwa para pelaku itu pengecut. Kenapa pengecut? Mereka menggunakan modus untuk meminta damai kepada saya, tetapi unsur yang mereka gunakan adalah unsur pemaksaan pada saya. Nah, saya semakin dipaksa, saya semakin melawan. Itu prinsip saya. Karena saya tahu bahwa apa yang telah mereka lakukan itu sudah membuat mereka ketergantungan, ya, artinya terbiasa dan bahkan kecanduan melakukan hal-hal itu kepada saya dan keluargaku, termasuk praktik hipnotis. Mereka kecanduan dan mereka juga kecanduan menjadikan kami sebagai hiburan, ya, sebagai hiburan mereka yang bisa mereka tonton dari jarak yang jauh, sehingga tidak tercapai yang namanya perdamaian. Saya berkali-kali menyampaikan, kalau mau berdamai, tolong hadirkan keluarga saya dan biarkan dipublikasikan perdamaian kita, biar semua orang tahu. Kemudian pertanggungjawabkan perbuatan kalian dan kita buat perjanjian bahwa kalian tidak akan mengulangi lagi. Ya, hanya saja karena saya terus mengkritisi beberapa hal, termasuk dugaan korupsi yang sampai sekarang belum tuntas, ya, yang melibatkan mantan kepala desa, ya, SF singkatan atau inisial namanya SF, yang sebelum ini saya sudah perkenalkan siapa SF ini, ya, saya sudah gambarkan. Jadi saya selalu berjuang terus, ya, karena sudah terlalu banyak korban. Selain kami,
ada banyak korban yang dijadikan sebagai alat dan tumbal mereka demi untuk menyerang saya dan memaksa saya tunduk ya. Artinya di sini mereka berusaha bagaimana saya itu dengan cara dipaksa untuk mengalah, maka saya bisa dikendalikan oleh mereka. Namun di saat itu juga saya berpikir bahwa tidak ada gunanya, ya, tidak ada gunanya saya harus tunduk kepada mereka dan apalagi damai. Jadi kita maju terus, saya maju terus untuk melawan, walaupun ini berkali-kali terjadi. Para pelaku menganiaya saya, melecehkan kami sekeluarga, istri saya juga jadi sasaran untuk mereka lecehkan, dan rekaman dan foto-foto sudah mereka miliki dan akan mereka bongkar suatu saat katanya, ya. Itu ancaman-ancaman mereka, ya. Oleh karena itu kepada para pelaku saya menantang, ya, saya menantang segera secepat mungkin bongkar foto dan rekaman-rekaman perlakuan kalian kepada saya dan keluarga. Bongkar supaya secepatnya juga kita bisa buktikan, ya. Jangan tunggu lama-lama, karena suatu saat pun kalian akan bongkar itu untuk menjatuhkan saya, maka akan lebih keras lagi, ya, lebih keras lagi saya melawan, ya. Jadi saya sudah tidak sabar sebenarnya mencoba untuk berjuang dengan mendasarkan pada undang-undang IT, ya, informasi dan teknologi dan elektronik, di mana foto dan rekaman saat mereka memperlakukan kami, menghipnotis kami, menjadikan kami tidak manusiawi, yang memperlakukan kami tidak manusiawi, ya, untuk segera saya bawa ke ranah hukum yang dasarnya adalah undang-undang IT atau informasi teknologi dan elektronik. Nah, sampai saat ini mereka tidak berani, ya. Saya mengatakan sekali lagi bahwa mereka memang pengecut, ya, datang malam-malam, selalu malam-malam, dan selalu mencari waktu di mana kami lengah. Hari Rabu yang lalu saya sedang bekerja di belakang di kandang ayam. Mereka menyusup masuk, menyelinap masuk di saat ada kegiatan rumah belajar atau anak-anak sedang belajar, ya. Begitu saya masuk ke dalam rumah, mereka sudah berada dalam rumah dan memberikan ancaman-ancaman kepada saya supaya saya bersedia berdamai, dan kalau tidak bersedia berdamai maka akan ada lagi tindakan mereka yang lebih, ya, berakibat lagi kepada kami. Jadi saya sudah mengatakan sampai mati saya akan tetap melawan, karena saya tahu bahwa saya pun binasa, ya, sudah
barang tentu siapa yang menjadi pelakunya adalah orang-orang yang menjadi pelaku kejahatan kepada kami selama berbulan-bulan atau bahkan hitungan tahun yang sudah saya laporkan, ya. Dan itu upaya saya sekarang karena ada indikasi bahwa aparat penegak hukum sedang bermain-main untuk bekerjasama dengan para pelaku ini, ya, demi untuk mendapatkan keuntungan. Ya, ada beberapa oknum-oknum aparat penegak hukum yang selama ini dimanfaatkan oleh para pelaku untuk mengawal mereka, mengawal pelaku untuk berbuat jahat kepada kami. Saya sangat kecewa. Di Indonesia ini lagi marak-maraknya, ya, sorotan masyarakat kepada aparat penegak hukum yang meresahkan, ya, yang meresahkan. Demikian juga di sini. Ini berkali-kali terjadi, bahkan menawarkan kepada pelaku untuk membayar mereka supaya saya ditangkap. Ya, saya juga sudah berkali-kali menyatakan bahwa nggak apa-apa, silakan tangkap saya jika seandainya kalian punya dasar menangkap saya. Yang penting lengkapi dokumen-dokumen, ya. Dan saya pernah diculik, dibawa ke Polsek Mandeh waktu itu malam-malam, ya. Dan tindakan itu dijadikan sebagai bahan ancaman kepada kami, bahan ancaman kepada orang lain, sehingga mereka bisa memperdaya orang lain untuk mengikuti keinginan mereka, ya. Hanya satu yang saya minta adalah pertanggungjawaban mereka. Ya, ketika mereka meminta damai, maka saya selalu meminta pertanggungjawaban mereka. Namun oleh karena saat ini tidak bersedia bertanggung jawab, maka yang ada sekarang adalah saya melawan hingga nanti sampai ke ranah hukum dan benar-benar diproses sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku, sehingga para pelaku ini diberi sanksi dan bahkan, ya, dihukum setimpal dengan perbuatan mereka. Ya, itu perjuangan saya. Dan bahkan sampai saat ini di tempat saya kerja, saya masih belum merasakan kenyamanan. Terakhir-terakhir ini saya berusaha untuk bekerja secara normal, datang ke tempat saya kerja, namun saya masih terus diteror oleh orang yang merupakan pelaku yang berada di tempat kerja saya. Ya, sesama pendidik juga sama dengan saya, sampai mempertontonkan kepada siswa, ya, peserta didik saya, bagaimana saya diperlakukan. Artinya di sini bahwa ini sudah di luar batas, ya, ini sudah di luar batas. Dan semoga nanti penegak hukum di mana saya laporkan kasus ini dapat bekerja dengan baik, membantu saya, membantu kami sekeluarga untuk mengungkap kasus ini, dan para pelaku ini segera diberi sanksi supaya tidak ada peluang mereka untuk menumbalkan orang lain menjadi korban lagi. Barangkali untuk malam ini saya sudahi dan saya mengucapkan terima kasih atas perhatian. Selamat malam.